Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salah beliau kita terselamatkan dunia sampai akhir nanti insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan membawakan hukum ini dengan judul menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mendekatkanlah padanya. Agungkanlah perintahnya dan jangan bermaksiat kepadanya. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan, merupakan kewajiban dan kepentingan kita yang utama. Wahai hamba Allah, mengapakah kita lalai dan enggan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang telah dicukupkan oleh Allah kepada kita? Bukankah kita telah mengetahui bahwa dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar kita bakal memperoleh kebahagiaan dan keselamatan, juga dijauhkan dari siksa. Oleh karena itu, marilah kita pelihara diri kita dari dosa-dosa dan jangan melupakan Allah yang Maha mengetahui segala kegaiban. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Ingatlah bahwa jika kemungkaran itu tetap berlangsung, maka akan rusaklah kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sedangkan kita sekalian telah mengetahui yang demikian itu sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'u ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Hal ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran kemudian tidak berusaha merubahnya, maka Allah akan menyegerakan siksa daripadanya yang merata atas mereka. Ketahuilah bahwa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar adalah perkara yang amat penting. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, wahai sekalian manusia, perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar sebelum datang suatu masa kalian berdoa kepadaku tetapi aku tidak mengabulkannya. Kalian memohon pertolonganku tetapi aku tidak menolongmu. Dan kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak memberimu. Dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini senantiasa berada di bawah rahmat Allah dan lindungannya selama ulamanya tidak membantu penguasanya yang zalim, orang-orang solehnya tidak membiarkan orang-orang yang berdosa, orang-orang jahatnya tidak mengasihi orang-orang yang baik. Jika mereka bertingkah laku seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan dari mereka. Kemudian orang-orang yang durhaka akan menguasai mereka dan menimpakan kepada mereka azab yang buruk. Sedang Allah menamakan penderitaan dan kefakiran.
Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, apabila manusia telah memperlihatkan atau menyambungkan ilmunya, melalaikan amalnya, gemar berbahasa basi, saling membenci, saling memutuskan tali silaturahmi, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka ketika itu, kemudian memulihkan dan menegakkan penglihatan mereka. Rasulullah SAW menjelaskan lagi, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak memerintahkan yang ma'ruf, tidak mencegah yang munkar. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mengabaikan seruan orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan yang melarang yang munkar. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak menegakkan keadilan, dan seburuk-buruk kaum adalah kaum yang membuat orang mukmin dari kalangan mereka ketakutan dan sembunyi-sembunyi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka adalah orang yang beriman. Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, perlu juga kita ketahui bahwa kebaikan apapun yang kita dengar tidak akan berarti apapun bagi kita jika tidak disertai dengan pengamalannya. Sedang amal perbuatan pun akan sia-sia jika tidak disertai keikhlasan dalam menjalankannya. Demikian pula orang-orang ikhlas berada dalam bahaya jika tidak beroleh taufik. Wahai Allah yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa pelajaran seperti ini senantiasa ada bersama kita sepanjang pagi dan petang, yang telah diterangkan secara gamblang kepada orang yang menunjukkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita sekalian dengan Al-Qur'an Al-Azim dan memberikan manfaat kepada kita ayat-ayatnya dan peringatan yang bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.